Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara bekerja dari alur pemutakhiran kegiatan sensus pertanian 2023. Alur pemutakhiran kegiatan sensus pertanian 2023 sebenarnya dibarengi dengan kegiatan pendataan lapangannya. Artinya sekali jalan itu teman-teman akan mengisi dokumen pemutakhiran L1 dan dokumen pencacahan lengkap atau L2 melengkapi peta yang teman-teman pegang, yaitu peta WS atau peta SLS, dan mengambil titik lokasi rumah tersebut yang teman-teman data dengan menggunakan aplikasi Wilkerstat atau yang dinamakan dengan istilah geotagging. Nah, ketika pelaksanaan teman-teman datang ke suatu rumah tadi, dokumen pemutakhiran itu juga akan teman-teman isi, wajib diisi karena juga akan di-entry. Nah, yang jadi masalah adalah akan ada wilayah pemutakhiran dengan menggunakan metode door to door dan akan ada wilayah dengan menggunakan metode snowball. Di wilayah penggunaan dokumen dan wilayah penggunaan aplikasi fasih atau menggunakan CAPI, kedua metode tadi, snowball dan door to door itu ada. Nah, yang membedakannya adalah ketika snowball itu artinya wilayah tersebut tidak banyak petani, itu kuncinya. Tapi kalau wilayah door to door artinya wilayah tersebut banyak petaninya dan merupakan wilayah konsentrasi pertanian. Dalam artian hampir lebih dari 50% ke atasnya wilayah di SLS tersebut keluarganya atau rumah tangga yang ada di bangunan di dalam SLS adalah petani. Makanya dia diistilahkan dengan istilah konsentrasi dan pendataannya dengan door to door. Nah, sekarang yang harus teman-teman ingat adalah ada perbedaan ketika teman-teman mengerjakan wilayah pemutakhiran dengan snowball dan wilayah pemutakhiran dengan door to door. Ketika wilayah pemutakhiran dengan menggunakan door to door, sumber prelis yang teman-teman pegang atau nama-nama keluarga yang ada di kolom 2 dari dokumen yang teman-teman pegang itu biasanya ada di halaman kedua, itu adalah seluruh keluarga yang ada di SLS. Seluruh keluarga ya, bukan seluruh rumah tangga. Karena informasi terakhir diperoleh adalah keluarga-keluarga untuk kegiatan sensus pertanian ini adalah kegiatan pendataan registrasi sosial ekonomi 2022 lalu. Jadi nama-nama di kolom 2 itu adalah nama kepala keluarga, bukan nama kepala rumah tangga. Nah, itu ketika di door to door itu seluruh keluarga yang ada di dalam SLS, seluruh wilayah SLS itu nama-namanya ada di kolom 2 dokumen pemutakhiran door to door. Tapi untuk dokumen pemutakhiran snowball itu di kolom 2 hanya keluarga pertanian. Nah, bedanya nanti di dokumen L1 itu di kanan atas itu sudah disebutkan bahwa ada door to door, ini snowball. Nah, bedanya lagi di dalamnya ketika door to door namanya banyak, ketika snowball namanya cuma sedikit atau bisa jadi kosong. Kenapa kosong? Karena dari pendataan sebelumnya Reksosek 2022 diketahui tidak ada petani di SLS tersebut. Nah, jadi bisa kosong. Nah, jadi ketika wilayah door to door, nanti cara pemutakhirannya, teman-teman itu harus mendatangi wilayah atau rumah yang ada di wilayah barat daya dari peta yang teman-teman pegang. Jadi, teman-teman perhatikan petanya. Peta yang teman-teman pegang itu, teman-teman perhatikan, lihat arah utaranya kemana. Ada yang arah utaranya ke atas, ada yang arah utaranya ke arah kiri, ada yang arah utaranya ke kanan. Itu untuk peta terbaru saat ini. Jadi perhatikan dulu arah utaranya ke arah mana. Biasanya arah utara di peta WS atau peta SLS itu adalah ke arah atas. Ketika arah utaranya ke arah atas, maka seperti kita di zaman kita SD dulu, kita pakai metode nyanyi aja. Nyanyi jadi timur, tenggara, selatan, barat daya. Nah, kita mulai dari barat dayanya. Ketika barat daya dari suatu peta yang kita pegang, arah utaranya ke arah atas, otomatis nanti kita bisa melihatnya arah barat udaya itu adalah di bagian kiri bawah.
kiri bawah itu adalah arah barat daya. Jadi teman-teman cari rumah yang wilayah barat daya dari peta itu. Itu rumah dengan nomor bangunan pertama. Itu ketika di door to door. Tapi ketika di wilayah snowball, karena tadi hanya ada beberapa keluarga, artinya teman-teman itu mengunjunginya tidak semua, maksudnya tidak harus dari barat daya. Jadi teman-teman itu mengunjungi narasumber dan seluruh keluarga yang ada di playlist. Dalam artian teman-teman, pertama kan kita nanti waktu pelaksanaan awal kita menghadap atau menemui ketua SLS. Nah, ketua SLS ini bisa jadi narasumber pertama untuk ditanyakan siapa saja petani di wilayah SLS tersebut. Karena dia nggak konsentrasi kan, biasanya ketua SLS itu tahu si A itu petani, si B itu petani, si C itu petani, biasanya dia tahu. Nah, dari informasi awal inilah teman-teman datangin nama-nama yang diberitahu oleh ketua SLS tadi untuk didata pada kegiatan sensus pertanian 2023. Dari bahan awal nama-nama dari ketua SLS tadi itu bisa kita lihat juga di dokumen yang kita pegang sudah ada apa belum. Ketika belum, kita tambahkan saja buat catatan ketika kita keliling nanti. Oh, waktu itu ketua SLS bilangnya di sini ada nama ini sebagai petani. Bisa kita tulis di bagian bawahnya dulu untuk kita sebagai trackingnya nanti mencarinya. Ini apakah benar, kita klarifikasi kembali kepada pemilik rumahnya apakah benar di rumah tersebut ada petaninya. Itu bedanya ketika di door to door dan snowball. Lalu ketika di door to door dan snowball, yang perlu teman-teman lihat adalah bahwa peta yang digunakan adalah sama-sama peta WS, peta SLS. Istilah peta WS itu adalah peta SLS. Tapi ketika selesai pendataan lapangan, perbedaannya nanti adalah ketika wilayah door to door, peta WS itu akan penuh dengan lingkaran dengan nomor, maksudnya kita bulatin satu kasih nomor. Nah, itu akan banyak nomor-nomornya di peta itu artinya door to door. Tapi ketika di wilayah snowball, petanya nanti akan ada buletan dengan nomor tapi tidak banyak. Artinya berapa nomor di peta yang kita pegang di wilayah snowball, artinya itulah jumlah bangunan yang ada petaninya di wilayah SLS tersebut. Petanya sama-sama peta WS atau peta SLS. Lalu di wilayah snowball dan door to door, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di kedua wilayah tersebut tetap akan menggambar titik di dalam peta WS. Jadi petugas lapangan nanti akan menggambar titik lalu dibuletin penuh, dikasih nomor 1, 2, 3. Bedanya tadi ketika door to door arahnya dari barat daya, bergeraknya itu ke rumah terdekat. Rumah terdekatnya mengikuti arah jarum jam. Jadi rumah terdekatnya bergeser ke kiri gitu. Jadi di seputaran rumah nomor 1 tuh nanti akan ada nomor-nomor lain yang berdekatan. Tidak mesti harus persis sama, di sekelilingnya harus benar-benar rapi itu enggak. Tapi intinya nomor-nomor itu nanti adalah tetap berdekatan antara nomor yang berdampingan. Maksudnya 1 dekat dengan 2 dekat dengan 3 gitu. Jangan sampai setelah 1 10. Nah, itu artinya nomornya nanti tidak berdekatan dan akan membingungkan petugasnya sendiri ketika harus merapikan dokumen. Lalu ketika di wilayah snowball nanti teman-teman di daftar pemutakhirannya itu akan ketemu dengan kolom 20. Kolom 20 ini menanyakan informasi terkait rumah tangga pertanian lainnya. Artinya di kolom 20 dokumen pemutakhiran snowball itu akan ditanyakan ada atau tidak selain yang di kolom 2 atau selain yang sudah disebutkan, ada petani lain tidak di dalam rumah tersebut. Jadi dia dokumennya ingin menyaring ada petani lain atau tidak. Dalam artian dalam satu rumah bisa jadi petaninya itu lebih dari 1. Nah, di sini di kolom 20 untuk wilayah snowball itulah dijaring bahwa
di situ ketika ada petani lain artinya dokumen L2-nya akan nambahkan. Nah, artinya ketika dokumen L2 dalam satu bangunan itu ada 2, maka di kolom 20 daftar pemutahiran snowball ini harus ada isian lebih dari 0. Karena kenapa? Karena jumlah yang ada di kolom 20 ini akan mempengaruhi berapa banyak jumlah dokumen L2 yang kita pergunakan. Sementara di wilayah door to door itu tidak ada yang namanya kolom 20, jadi hanya sampai kolom 19 saja. Nah, itu ketika di wilayah snowball dan di wilayah door to door. Dari bagian ini bisa teman-teman lihat bahwa ketika wilayah door to door dan wilayah snowball untuk mulai pendataan seperti yang saya katakan tadi, pengenalan dan penelusuran batas wilayah dulu. Artinya teman-teman juga bersama ketua SLS nanti akan mengelilingi wilayah untuk mengetahui batas SLS-nya. Ketika batas SLS di peta itu keliru, teman-teman perbaiki yang benar yang mana. Memperbaikinya nanti dengan menggunakan pena hitam dengan garis putus-putus. Itu garis yang benarnya untuk perbaikan peta. Nah, sekarang ketika di wilayah door to door itu seperti kata saya tadi, seluruh keluarga prelist ada di prelist, tapi ketika di snowball itu teman-teman nanti informasinya dari ketua SLS itulah yang teman-teman bisa jadikan bahan untuk tracking mencari keluarga petani. Nah, di alur pemutakhiran ini diketahui bahwa ketika di wilayah snowball dan door to door yang namanya mengunjungi ketua SLS itu wajib. Jadi kita harus seperti meminta izin untuk kegiatan lapangan. Nah, di sini diidentifikasi keluarga di wilayah snowball dan door to door itu teman-teman lakukan lagi nanti dengan yang namanya adanya konversi keluarga ke rumah tangga. Nah, itu tadi saya sudah katakan bahwa yang di kolom 2 adalah nama-nama kepala keluarga, bukan nama-nama kepala rumah tangga. Makanya di alur pemutakhiran bagan ini disebutkan bahwa akan ada yang namanya konversi keluarga ke rumah tangga. Nah, konversi keluarga ke rumah tangga ini insya Allah videonya akan saya upload di beberapa waktu kemudian untuk teman-teman pahami lagi bahwa ketika ada keluarga belum tentu di situ ada rumah tangga, tapi ketika ada rumah tangga pasti di situ ada keluarga. Jadi hukumnya seperti itu, maksudnya secara konsepnya seperti itu. Nah, disinilah yang teman-teman harus pahami bahwa ketika pelaksanaan lapangan itu konsep keluarga dan konsep ke rumah tangga jangan sampai itu tidak teman-teman lakukan, karena kalau tidak nanti akan mengakibatkan gimana ya, seperti double cacah gitu, padahal orangnya sama tapi teman-teman harus melakukan akhirnya karena bingung tadi teman-teman mendatanya 2 kali gitu, atau teman-teman menyiapkan dokumennya 2 padahal isiannya sama. Nah, ini akan terjadi ketika konversi keluarga ke rumah tangga itu tidak dilakukan. Nah, di bagian ini juga disebutkan bahwa menggambar titik dan nomor bangunan rumah tangga itu memang dilakukan di 2 wilayah tadi. Mau dia wilayah snowball, mau dia wilayah door to door, tetap ada yang namanya menggambar titik dan nomor bangunan rumah tangga pertanian. Nah, di sini ketika ada titik dan nomor bangunan maka harus ada geotagging dengan aplikasi Wilkerstat. Nah, secara alur kan tadi sudah saya katakan bahwa pemutakhiran dan pencacahan itu bareng. Nah, nanti akan saya buatkan videonya bagaimana caranya teman-teman itu sekali jalan dapat 2 dokumen. Maksudnya sekali jalan isinya itu 2 diisi semua tapi waktunya tidak terlalu banyak. Tapi dengan catatan juga nanti teman-teman harus segera mengeditnya agar tidak lupa ini punya keluarga siapa. Nah, disinilah ketika di wilayah snowball yang akan
lamanya adalah teman-teman menggali informasi rumah tangga pertanian. Jadi dalam artian orang yang bekerja nanti wilayah tugasnya Snowball itu lamanya sebenarnya lama nanyanya menelusuri wilayah SLS itu dan banyak mengunjungi ketua SLS. Artinya karena beban tugas dari wilayah Snowball dan door to door itu beda dalam artian ketika door to door kita lihat keluarga tani, tapi di Snowball kita lihat keluarga tani dan jumlah SLS-nya. Jadi orang-orang yang kerja di wilayah Snowball itu akan banyak mengunjungi SLS yang tidak konsentrasi tadi untuk memastikan petani di wilayah itu tuh siapa saja. Nah, ini yang akan agak memakan waktu untuk teman-teman di wilayah Snowball karena lama kelilingnya daripada lama nyacahnya gitu. Beda dengan orang yang kerja di wilayah door to door, nanti mereka akan mendatanya itu sebenarnya lebih konsisten. Jadi dari rumah satu ke rumah satu ke rumah satu, tidak terlalu jauh jaraknya. Tapi kalau di wilayah Snowball, dia setelah di rumah A bisa jadi ke rumah B yang entah di jaraknya berapa rumah dari rumah pertama. Itu yang akan dilakukan teman-teman di wilayah pendataan Snowball. Semoga informasi dari saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.